Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiarasari. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pasundan, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai materi kebijakan ekonomi makro. Nah, sebelumnya, apa sih kebijakan ekonomi makro itu? Nah, kebijakan ekonomi makro merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsip ini bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan juga pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian ada jenis kebijakan ekonomi makro. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis kebijakan ekonomi makro. Yang pertama ada jenis kebijakan fiskal dan yang kedua ada kebijakan moneter. Untuk yang pertama, apa sih itu kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian ini menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan di sini merupakan penerimaan pendapatan pajak. Nah, pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kemudian di sini ada beberapa tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah mencapai kestabilan ekonomi secara nasional, di mana di kebijakan ini itu dengan cara mengubah pendapatan pemerintah yang bersumber dari wajib pajak itu. Kemudian yang kedua ada meningkatkan serapan tenaga kerja. Nah, meningkatkan serapan tenaga kerja ini dengan cara membuat sebuah kebijakan ya untuk meningkatkan kualitas SDM. Dengan kualitas SDM yang berkualitas, maka akan meningkatkan pula serapan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, ada menjaga stabilitas harga. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga dalam pasar ya, mulai dari faktor penimbunan dan monopoli ini, seperti pada saat ini ya sedang terjadi penimbunan dan juga monopoli harga minyak di pasar. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor menurunnya stabilitas harga ya, sehingga di kebijakan fiskal ini diharapkan pemerintah itu dapat menjaga stabilitas harga ya. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga harga minyak kembali turun lagi ya dan tidak langka lagi. Kemudian yang keempat, di sini ada mewujudkan keadilan sosial. Ya jelas ya dengan kebijakan fiskal ini, dengan dari tujuan-tujuannya, semoga diharapkan kebijakan ini dapat memberikan keadilan untuk bagi seluruh rakyat Indonesia ya, sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Kemudian mengurangi pengangguran. Mengurangi pengangguran di sini ini berkaitan dengan tujuan ekonomi, tujuan kebijakan fiskal yang kedua, di mana meningkatkan serapan tenaga kerja. Nah, dengan diharapkan dengan meningkatnya serapan tenaga kerja ini dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Itu beberapa tujuan kebijakan fiskal ya. Kemudian di sini juga ada beberapa jenis kebijakan fiskal. Yang pertama di sini ada dari segi teoritis ya. Nah, dari segi teoritis yang pertama adalah kebijakan fiskal fungsional. Nah, kebijakan fiskal fungsional itu apa sih? Nah, kebijakan fiskal fungsional ini merupakan suatu kebijakan dengan mempertimbangkan pengeluaran dan juga penerimaan anggaran pemerintah dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan pengeluaran dan juga pertimbangan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Nah, kebijakan fiskal disengaja atau terencana ini merupakan suatu kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja. Kemudian yang ketiga, di sini ada kebijakan fiskal tadi sengaja ya atau insidental. Nah, ini merupakan suatu kebijakan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar aktivitas ekonomi tidak terlalu fluktuatif. Kemudian ada jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan ya.
Di sini yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Nah, apa sih kebijakan fiskal ekspansif itu? Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian suatu negara ini sedang melemah dan bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian ada kebijakan fiskal kontraktif, merupakan kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian suatu negara berada pada tingkat yang cukup memanas seperti inflasi. Nah, kemudian ada yang terakhir jenis kebijakan fiskal dari segi neraca pembayaran. Yang pertama ada kebijakan fiskal seimbang. Nah, neraca fiskal seimbang ini apa sih? Merupakan kebijakan untuk menyeimbangkan jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran. Jadi diseimbangkan nih pengeluaran berapa dan penerimaan berapa. Jangan sampai penerimaan dan pengeluaran itu lebih besar salah satunya ya, sehingga tidak balance seperti itu. Kemudian ada kebijakan fiskal surplus. Apa sih kebijakan fiskal surplus itu? Kebijakan fiskal surplus merupakan kebijakan untuk membuat jumlah pendapatan harus lebih tinggi dengan pengeluaran. Nah, kemudian yang ketiga ada fiskal defisit. Fiskal defisit merupakan kebijakan yang berlawanan dengan surplus. Jadi kalau surplus itu pendapatan yang harus lebih tinggi dari pengeluaran. Nah, kalau defisit ini kebalikannya, pengeluaran lebih tinggi daripada pemasukan. Namun, hal ini berfungsi untuk mengatasi kelesuan dan depresi perekonomian. Nah, kemudian di sini juga ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ini dari pajak. Instrumen kebijakan fiskal ini yang pertama pajak. Kenapa sih dari pajak? Pertama, fiskal ini merupakan penerimaan dan pengeluaran. Jadi penerimaan itu dari pajak dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kemudian ada pengeluaran belanja ya, pengeluaran belanja sudah jelas, jadi dibiayai dari pendapatan pajak ini. Kemudian ada obligasi publik. Apa sih itu obligasi publik? Obligasi publik merupakan obligasi publik atau pemerintah ya. Ini merupakan suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang negara tersebut. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh kebijakan fiskal, ada tax amnesty ya. Tax amnesty itu apa? Tax amnesty itu merupakan penghapusan pajak yang seharusnya berutang. Jadi bisa saja pajak itu dihapuskan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua ada subsidi BBM dan gas. Ada beberapa barang yang memang disubsidi oleh pemerintah. Kemudian ada penetapan harga eceran tertinggi. Penetapan harga eceran tertinggi itu biasanya dicantumkan di sebuah produk. Saya pernah melihat di produk pasar di mana ada harga eceran tertinggi. Jadi pedagang itu tidak boleh melebihi harga eceran tersebut untuk menjualnya, sehingga pemerintah juga dapat menstabilkan perekonomian. Kemudian relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 sampai 2021. Karena memang pandemi ini sangat berdampak sekali terhadap kehidupan dan juga perekonomian negara kita, negara Indonesia, sehingga pada saat itu dari tahun 2020 saat pandemi dimulai, ini pemerintah sudah memperlakukan relaksasi pajak. Nah, mungkin yang kedua, di sini ada jenis kebijakan ekonomi makro dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral. Ya. Jadi, Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tidak anjlok seperti itu. Kemudian ada tujuan kebijakan moneter. Yang pertama ini mengendalikan inflasi. Memang ya, jadi inflasi ini harus dicegah. Mudah-mudahan dapat menurunkan yang namanya inflasi. Kemudian menjaga kestabilan ekonomi dan kemudian menjaga keseimbangan harga barang di pasar, sehingga harga barang itu ya tidak semena-mena ya, tidak semena-mena tinggi. Kemudian menumbuhkan tingkat lapangan pekerjaan, dan yang terakhir mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Ada jenis kegiatan, ada jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, merupakan jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran
uang dalam aktivitas ekonomi. Kemudian di sini ada kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Kemudian ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan diskonto atau diskon rate. Ya. Ini merupakan kebijakan yang diambil atau oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Ya. Jadi Bank Sentral ini mempunyai wewenang agar meningkatkan ataupun menurunkan tingkatan bunga bank. Kemudian ada operasi pasar terbuka atau yang biasa disebut sebagai open market operation. Ini merupakan kebijakan yang ditempuh oleh bank agar bisa memperjualbelikan berbagai surat berharga seperti halnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kemudian ada kebijakan rasio cadangan wajib atau yang disebut dengan research requirement ratio. Ini merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui mempermainkan jumlah dana cadangan simpanan pemerintah oleh Bank Sentral. Kemudian ada penetapan suku bunga acuan. Ini merupakan kebijakan berupa penetapan tingkat suku bunga. Dan yang terakhir ada imbauan moral, di mana ini disebut sebagai moral persuasion, di mana kebijakan ini digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada para pelaku ekonomi. Di sini ada beberapa contoh kebijakan ekonomi, kebijakan moneter, di mana ada pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia, ada penyediaan fasilitas overdraft, kemudian ada penerbitan surat utang negara, dan ada program intervensi rupiah. Di sini ada beberapa perbedaan kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Di sini ada kebijakan fiskal ya, dari yang pertama ini mengarahkan perekonomian negara menjadi lebih baik. Nah, proses mengarahkan ini dengan cara mengatur pendapatan berupa pajak dan mengatur pengeluaran pemerintah. Nah, kalau kebijakan moneter ini merupakan proses mengatur kestabilan perekonomian negara dengan menyeimbangkan internal dan eksternal seperti mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Kemudian berdasarkan langkah kebijakan kontraksioner, kalau kebijakan fiskal ini dilakukan ketika sebelumnya terjadi inflasi yang semakin tinggi, sehingga hal ini bertujuan untuk pencegahan. Nah, jadi kalau kebijakan fiskal ini sebelum inflasi terjadi, dilakukanlah pencegahan dengan kebijakan fiskal ini. Kalau kebijakan moneter, mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan oleh Bank Sentral suatu negara untuk melakukan langkah kontraktif ketika suatu negara sedang mengalami inflasi yang begitu tinggi. Jadi kalau secara singkatnya, kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan tindak pencegahan sebelum terjadinya inflasi. Nah, kalau kebijakan moneter ini merupakan tindakan setelah atau sedang terjadinya inflasi. Gitu. Jadi menarik uang yang beredar. Misalnya seperti itu. Kemudian di sini berdasarkan pelaku kebijakan. Nah, kalau kebijakan fiskal secara singkatnya ini dilakukan oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah menaikkan atau menurunkan anggaran. Kalau kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, tetapi ada intervensi atau ikut campur tangan pemerintah seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.